sesuai. Lalu kita ini dulu dedenya, benar tidak dedenya febris. Jangan sampai ternyata dia hipotermi, terus kalian mandikan, ya nanti malah tambah menggigil, meriang. Biasa, ya bukan dicek dulu. Cek suhu dulu ya. Oh, suhunya 38,5. Terus dan pastikan tidak di bawah AC. Ya. AC-nya kalaupun di bawah dibesarkan. Itu pantas ya. Sayang, kompres dulu ya sayangku. Terus kalau tadi sebenarnya kan kalau lagi demam nggak mungkin dia dilakukan apa diselimutin ya, harus dengan yang jadi kita ganti dengan selimut apa mandi Kan apa ini selimut mandinya, air hangat sudah sesuai dengan kebutuhan. Aduh seperti tidak dicuci. Ini buat air panas ya. Ini nanti kita letakkan di area kaki supaya terjadi keseimbangan suhu. Lalu ini air dingin. Jadi sebenarnya air panas tuh di sini bisa kita masukkan atau ini juga air dingin sama. Cuman ini kebesaran untuk usia bayi, jadi seakan-akan sekepala gitu ya. Padahal ini kan mau di sini kan, gitu ya. Ini serem banget. sudah dingin ya, gitu ya. Sebenarnya kalau ini pun terkadang tidak perlu juga, tidak dibutuhkan harus ada gitu. Cuman buat menyeimbangkan suhu saja. Lalu ini kita letakkan ini air panas ya. Kita letakkan di kaki, sekitar area kaki supaya suhunya stabil. Berarti bedongnya dibuka dong? Iya, dibuka semua. Karena kita udah ada selimut mandi. Itu embernya jauh banget. Rapid Spa itu sama dengan kompres lain biasanya, hanya saja kita lakukan kompres di area lipatan kulit. Di mana saja area lipatan tubuh tuh? Aksila, leher, Terus selangkangan. terus apa lagi? Terus di ini Ya, pokoknya di lipatan tubuh secara bersamaan, tidak satu-satu. Kalau zaman dulu kan kita kompres kayak gini aja, Iya. udah hilang baru ganti lagi. Iya, Ya, betul. sampai demamnya turun, ibunya udah ketiduran gitu ya. Nah sekarang ini kita lakukan di area lipatan karena pembuluh darahnya besar sehingga metabolismenya bekerja dengan baik. Cara bersamaan dede, kompres dulu ya. Aduh, pintar. Karena sebenarnya kita bisa kalau bayinya tanpa infeksi ya, bukan karena sakit infeksi, hanya demam biasa, kita bisa gosok rapid spa, mandiin aja langsung keseluruhan. Ya mandi ceburin aja kayak gitu. Dek, aduh. Cuman kan tidak semua ibu berani melakukan. Kalau apalagi demam suruh mandi kan takut. Iya, jadi tekniknya bisa kita lakukan ini. jadi ini boleh fungsinya sama kayak yang ini pegel manut nih ya. Jadi ini juga kan sebenarnya bisa untuk ngambil asal itu dibersihkan. Ini juga Ini sebenarnya bisa juga apa namanya? Kita basahin dulu di bawah sini nih, di lipatan area paha. nah, kalau untuk melepaskan gigi itu ada lagi bentuknya ada ini sama kayak gini dari gigi, terus panjang seperti Kedewasa. kemudian di ujungnya masih ada bukaan
Ini bisa juga kita basahi dulu ya kalau misalnya tidak ada wastafnya kurang gitu ya. Kalau itu bisa kita juga masukkan di sini. Nah, taruh di punggung. Masih ada satu lagi bisa kita lakukan di dada. Basahin. Ditunggu kurang lebih 5 menit gitu ya, sampai dia kering ya ya. Setelah itu kalau misalnya sekiranya kita masih perlu, boleh kita lakukan, tapi kayaknya cukup lah gitu ya. Sudah 5 menit. Selanjutnya kita bisa cabut ini. Terakhir nanti kita itu ya, kalian kita bersihkan. Kenapa? Masuk koprak. Nggak tahu ya, kemarin mah enggak, ini tuh tahun kemarin, tapi kan biasanya suka berubah ya. Ini bisa kita sekalian ganti ya. Oh, Dede, aduh ya. Aduh, 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 aduh. Iya. Mana ini kotoran? Terus ini bisa sekalian kita waslap dedenya, kita bersihkan. Kenapa? Ini air es. Taruh di kepala, yang ini air hangat. Atau di bekas kompres kalau ada 2, kalau 1 ya kita gunakan yang sama apa. Kita bersihkan aja keseluruhan. Sebenarnya boleh sambil tadi kita menunggu, misalnya masih dikompres, tangannya kita waslapin kayak gitu ya. Kakinya yang area terbuka tidak kesentuh tuh sambil kita waslapin boleh, atau di akhir. Setelah itu langsung kita berikan baju yang setipis mungkin, jangan tebal-tebal. McDonald juga nggak apa-apa ya, Bu? Nggak apa-apa, karena kalau kita kadang kan kalau lagi demam pengen semua yang hangat gitu ya, padahal tuh Itu nggak boleh. memperlambat apa namanya, Nah, harusnya ini juga di situ ya. Penurunan iya, panasnya baik, jadinya harus segera setipis mungkin. Di bedong juga tidak perlu ya, hanya buat menutupi supaya dia tetap dalam keadaan hangat saja. Kompres ada mau ditanyakan tidak? Tidak, Bu. Setipis mungkin bajunya, jangan yang tebal-tebal, apalagi menggunakan jaket. Orang zaman dulu. Itu ya, Bu, yang bikin gantengnya. Sudah ya, kita rapikan ini. Ibu, memang ya, anggaplah kalau itu nanti tinggal ditutup pakai bedong ya.
Itu tuh namanya apa sih, baskom apa ember sih? Baskom. Ya Allah, gak pernah di dapur ya. Leher, ketiaknya, lalu di perut belakang di sini ya, sama di sini. Tapi kalau misalnya Dede di rumah sudah balik dari rumah sakit lalu ternyata panas lagi, bisa ibu lakukan tindakan pertama kali, dilakukan kompres dengan air hangat di area lipatan-lipatan ya. Kalau misalnya ibunya nanya PMK. sudah ya ayah ibu Langsung. dedeknya itu kan lahirnya kecil, normalnya kan berat badannya 2.500, karena kemarin dede lahirnya prematur, berat badannya sekarang hanya 1.000. Nah, kita akan lakukan teknik perawatan metode kanguru. Oh iya, sekarang saya mau nanya, kenapa namanya perawatan metode kanguru? Seperti kamu, Karena seperti kayak kantong kamu, Skin. seperti kantong kamu deketin sampai kan masuk ke kantong ibu. Ingat ya, bayi kanguru itu semuanya terlahir prematur. Matur. Jadi kita mengambil konsep dari kanguru, dia lahirnya prematur. Jadi Oh. dia besar dalam kantong ibu. Makanya kenapa kanguru punya kantong? Karena Iya. bayinya pun lahirnya Prematur. Nah, Oh. kita lihat dari teori, dia Oh, baru prematur tahu. tuh hidup semua nih bayi kanguru. Ternyata dia dibesarkan di dalam kantong yang hangat itu. Makanya kita ambil perawatan metode kanguru dari konsepnya prematur, kulit ke kulit. Harapannya bayi-bayi dengan prematur itu cepat menaikkan berat badan, menstabilkan tanda-tanda vital, dan pertumbuhan dan perkembangannya cepat. Makanya biasanya kalau bayi-bayi kecil pasti disarankan untuk dilakukan PMK. Makanya kalau misalnya bayi beratnya 1.800 sudah disuruh pulang, salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah perawatan metode kanguru di rumah. Nah, siapa yang bertugas? Kedua orang tua. Ibu dan Ayah. Ibu dan ayah. Kan sebentar lagi Dede persiapan untuk pulang ya. Dan sekarang Dede sudah keadaannya stabil. Oh iya, PMK itu nggak mesti dia tanpa alat ya. Kalaupun dia di oksigen dan stabil nih, nggak apa-apa, bisa kita lakukan. Atau dia dipasang CPAP juga bisa dilakukan. Jadi nggak mesti dia lepas alat baru dilakukan. Dipasang alat tapi kalau keadaannya stabil bisa kita lakukan. Ayah ngantuk. Perasaan ibu yang habis melahirkan ya kan? Sudah ya. Benar ini anaknya Pak? Iya benar. Ya, jadi kita akan lakukan perawatan metode kanguru. Saya akan ajarkan kepada ibu dan ayah. Kan dedenya kembar ya, jadi saya berikan satu contoh dulu ibu, nanti selanjutnya. Dedenya kembar. Nanti ini bisa dilakukan mini. Kapan kau ini? Itu bohong. Terkadang ayah suka lupa kalau habis membuat. Skin to skin. Skin itu adalah kulit ke kulit. Jadi kulit bayi harus menempel ke kulit ibu atau kulit ayah. Ya, maksimal waktunya itu minimal 1 jam, maksimal bisa dalam 1 hari. Nah, nanti caranya saya akan ajarkan, anak hanya boleh menggunakan Topi. sama Pampers. Kalaupun diperlukan nggak apa-apa pakai kaos kaki, sisanya tidak menggunakan apapun. Ya Bapak Ibu, kenapa pakai pampers? Supaya matur lagi PMK dedenya DAB masih bisa tertampung. Ini untuk mencegah dia hipotermia. Sekarang ibu buka bajunya terlebih dahulu. Ibunya buka nih, ibu nggak pakai baju apa-apa. Ayah juga sama. Tapi kita contohkan dulu ke ibu ya. Ayah boleh melihat. Nanti ayah bisa membantu ibu menggunakan PMK, begitupun sebaliknya. Oke. Kita buka ya. Ibu buka bajunya. Ayah boleh membuka baju ibu, bantuin. Ayah pada suka malu-malu. Udah ditutupin, Bu. Biasanya juga tiap malam yang buka baju ibu kan ayah. Sudah, ingat ya posisinya tuh, ini tuh bayinya nggak bisa ditekuk. Harusnya posisinya tuh nongkrong kayak kodok. Itu nempel gini. Iya, nempelnya tuh kayak gini. Ini tuh nempelnya gini. Oh. Bayi itu
Letakkan Nah, di iya. tengah-tengah, terserah dia mau miring kiri miring kanan. Mau kita tanya dari miring kiri miring kanan dia nggak bisa jawab. Terserah kita saja ya. Miringnya deh. Miring deh. Mungkin dia maunya miring ke kanan karena dia tidak ingin melihat ayahnya. Ya Allah, kenapa saya terlahir dari ayah ini bukan? Terus ini juga kakinya tuh nekuk. Ya karena nggak bisa nekuk. Jadi dia tuh nempel tuh nekuk gitu ya. Dan dia diletakkan di antara kedua payudara ibu. Jadi sekarang kita coba, ibu mohon maaf ya ibu. Ibu buka baju nih ya, ibu nggak pakai apapun ini. Oh ini aja, lepas, ini lepas. Kita pakai ini juga nggak apa-apa. Sudah, jadi kan awalnya kepalanya kan begini. Nah ibu, saya akan melakukan PMK ya nanti. Pastikan kepala dedenya miring. Jangan kayak gini, nanti dia hangat tapi dia inalilah. Hangat kayak gini terus. Udah bergerak ya pas dilihat. Jadi, nah, kita miringkan dulu kepalanya. Supaya hidungnya tidak. Nah ini tuh di tengah-tengah payudara ibu loh, ya. Terus ini gini. Nah, ini gini. Gitu ya. Nah ini itu tuh nekuk. Nah, kayak gitu ya. Kayak tuh kakinya tuh nggak lurus kayak gini tuh. Kayak kodok aja kita tuh. Oh, iya. Kayak cicak gitu Iya. kan, cicak gitu. Nah ini juga sama. Kayak gini. Gitu ya. Kalau dia menggunakan baju PMK-nya, aduh mahasiswa ibu minta. Boleh kita pasang sambil dedenya ini, atau kita pasang dulu misalnya kayak gini. Punten. Kita pakaikan dulu biar kita memudahkan bekerja. Kalau ya berikan ibu uang untuk beli popoknya udah kumal. Donasi. Saya harus kerja kelas nih, popoknya udah kumal nih ya. Kita kencangkan. Ini kan biasanya masih basah ya pusatnya, jadi kencenginnya di bawah atau di atas pusat. Ya, ibu. Tadi posisinya sama. Terus pada saat ini boleh tadi langsung masukkan dulu fleksibel ya. Sudah. Posisi tangannya dulu. tempat sampah, kemudian kita siapkan Oh ini nggak diikat ya? kita Ya, biar kuat. tenda kaca. Kita ikat. Udah kenceng belum? Oh, udah. Di belakang tuh macam-macam sih tekniknya, kalian boleh. Yang penting kuat. Terus ini. Udah bu. Ke depan kan kakinya itu. Ini kan harusnya kakinya dia kan nekuk ya, nggak di luar kayak gini nih karena. Nah ini di sini supaya kalau panjang lagi masih sisa boleh ke belakangnya. Ya. Bener kan ya? Sis. Iya sih. Enggak sih. Malam-malam jangan langsung kayak Nah, jadi ibu sambil masak gitu ya, misalnya nyapu, ya nggak apa-apa. Ini kan nempel, kan aslinya menempel nggak jalan-jalan kayak gini ya, nempel. Nah, terus kita kan tadi jas lagi. Ini kan ibu masih telanjang, jangan kayak gitu. Sambil nyapu. Ini kan ibu Ya ampun, ini apa di belakang? Nggak tangan ya nggak apa-apa. Kagak bisa kebayangnya juga ngomongin. pakai ini bu. Oh, pakai bajunya. Ini bu baru pakai.
pakai baju loh. Itu anggap belum pakai Baju. ini. Aduh, ini nggak ada kancingnya. Nah, ini tuh dede tuh ada di dalam ibu kayak gini. Kita pakai Kayak but. ya pakai itu ya. Ini tuh nggak ada pengaitnya, makanya harusnya ini tuh nih. Kalau ini kan emang udah satu set, jadi bayinya diletakkan di sini. Cuman kemarin nggak ada talinya, ini tuh pengaitnya. Baru kita pakaikan ya. Jadi harusnya bayinya masuk dulu ke situ ya. Kalau mau pakai baju ini, anggaplah ini kemeja ibu. Ada nggak kancingnya nih? Tuh kan, ini juga nggak ada kancingnya. Aduh, tuh. Harusnya tuh di sini ada pengait tuh. Nggak ada. Bayi itu emang benar-benar di dalam badan ibu. Makanya ibu nggak bisa pakai kaos ya. Kalau pakai kaos kan lebih sulit. Harus pakai kemeja. Kayak gitu. Udah. Makanya tadi bagus pakai itu aja. Kayak jaslet, anggap aja itu bajunya ya. Udah, makanya kepalanya yang hanya terlihat, badannya tuh menempel. Makanya ibu sambil nyapu ini bisa. Nah sekarang ayah, sama ayah. Benar nggak ini ayahnya? Salah sih. Ya, berdiri ya. Nanti ayah, kalau ibu lagi nggak bisa melakukan atau ibu lelah, lu nggak bisa miring. Aku. Ya, harusnya dimiringkan. Nanti posisinya gini ayah, di tengah-tengah. Ini juga kakinya ditekuk, gitu ya. Lu sampai dia mengelak nggak boleh peluk ayahnya. Ditahan. Udah lurus nggak boleh miring. Ibut. Ih, Jangan gitu. nggak bisa miring. Kelainan jadinya. Bersabar ya ayah dan ibu. Jangan bersedih. Kita obatin kepala dedenya. Jual aja ya. Di hati bu, jangan-jangan ini bukan sama ibu anak. Aduh. Ini kayak gini ya. Ini sebenarnya kalau panjang mah enak, nggak bolong kayak gini. Ini nempel di sini. Oke, ayah. Nah, Gerak dong, jangan diem aja. sebelumnya juga. Iya. Bisa bro. Maju. Seimbang nggak sih? Terus kalau di depan kan disilang. Ini di sini namanya. Nanti siapa? Nanti ini. Siput. Nah, ini ditahan ya. Dedenya kena semuanya. Turunin. Ya. Terus ini caranya disilang dulu. Karena kan nggak semua ibu punya baju itu PNK. Kali ini mah insya Allah di rumah rata-rata punya ya. Jadi bisa kita gunakan. Mau spray aja, Bu. Kalau sarung sih bu. Sarung mah kecil. Spray sih gede. Pendek ya. Pendek. Boleh sih kalau bikin dua bisa apa-apa. Tapi kan ini. Sudah. Boleh bisa. Ya. Pegang ini sambil ditekan. Iya ya, lala ayah. Nah, terdepan. Kerja. Oh, orang nggak seimbang. Ininya panjang Sorry. satu bu tapi. Iya. Diem sih. Ya nanti hilang. Ulangi, ya ulangi. Dong lah, iku budlang dibuka mana? Mungkin ini karena ayahnya berisi jadi kudunya 3 lapis. Ini kok mau kenceng ayah. Ini loh tangan dedenya di mana? Anggaplah ini. Ayah, ayah jangan santai ini dedenya. Harusnya ini kan memang ketutup ya. Iya. Karena ini nggak cukup sama ayah. Mundur ya.
Nah, ini masuk ke dalam. Ke dalam sini. Kalau nanti kalian nyoba yang kecil-kecil badannya mah, Berarti itu masanya masuk sendiri ya Bu ya? iya, ini tuh bisa diikat terus disilangkan lagi ke sini. Kalau ini kan nggak muat ya. Kempeskan perut Anda. Turunkan berat badan Anda. Nanti coba kalian yang nyoba nanti saya bantu. Nah, gitu ini. Jadi kan ibu bisa melakukannya sendiri.